Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Mualaf Prince. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman Muslim semuanya. Ingat ya, teman-teman Muslim, bukan oten. Kalau oten nanti nonton pasti sakit hati. Kalau sakit hati pasti menghujat. Mending jangan masuk di komalnya atau di channelnya Mualaf Prince. Oke? Bahaya. Ya. Saya nggak apa-apa penonton sedikit, yang penting khusus untuk Islam dan yang mau meninggalkan Islam. Nah, tema kali ini khusus untuk orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Banyak sekali ya dengar ya misionaris mencoba untuk menginjili teman-teman Muslim semuanya ya, untuk menginjili supaya ayo masuk di Kristen, ayo begini 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 gitu ya. Sebenarnya mudah sekali untuk memberikan sebuah apa namanya, untuk memberikan sebuah narasi ya, untuk eh, meyakinkan teman-teman Muslim supaya tidak jadi murtad. Ya. Nah, video gua ini ya kan, live gua ini itu bukan untuk membenci atau ya untuk bukan untuk membenci agama Kristen, enggak. Jadi kalau bisa Kristen jangan ganggu. Karena ini juga bukan juga untuk menyerang Yesus secara pribadi. Ingat ya, ini khusus buat teman-teman orang-orang yang mungkin rada goyah tentang keislamannya, atau gue pengen ini sedikit mengedukasi buat teman-teman yang saya pernah di sana gitu loh. Kenapa saya susah pindah ke Islam? Karena ini yang saya temukan, ya kan? Jadi live ini hanya untuk dibuat untuk orang-orang yang lagi ragu, yang sedang goyah, yang sedang berpikir meninggalkan apa namanya, mau meninggalkan iman demi masuk Kristen. Ya. Uh, ada pertanyaan yang besar pada saat saya itu di sana ya, yang sering nggak pernah dijawab secara jujur dari gereja. Ya, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, yang belum memahami segala macam. Ya, sekali lagi saya katakan, ada beberapa hal. Satu pertanyaan besar yang nggak pernah dijawab secara jujur oleh gereja. Apa konsep Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia benar-benar diajarkan oleh Yesus sendiri? Atau itu ajaran orang lain setelah Yesus wafat? Ya. Kita mulai dari dasar dulu nih. Kita mulai dari dasar. Jika Yesus adalah pusat iman Kristen, maka ajarannya harus datang dari mulut Yesus sendiri, bukan dari tafsiran orang lain. Ya. Pernahkah Yesus berkata secara langsung atau secara eksplisit dan jelas, aku mati untuk menebus dosa, aku mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ada di Injil Roma, Galatia, itu bukan di surat-surat. Cari di Injil perkataan langsung Yesus. Apa Yesus ajarkan berulang kali? Kira-kira Yesus mengajarkan apa? Kalau yang baru masuk, silakan lihat judulnya dulu, ya. Baru nanti bisa bisa komen segala macam. Ya. Waalaikumsalam.
Ikut nyimak Bang Andre. Ya, waalaikumsalam, ikut nyimak. Arif Irama, tunanetra dari Kalimantan Timur. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Apa tema hari ini, Bang Andre? Izin bertanya, Bang Andre. Saya selalu yang Abang Andre semoga sukses. Tema pertama adalah mau keluar Islam, masuk sini dulu. Saya kasih tauin bagaimana konsepnya. Ya. Waalaikumsalam, Bang. Nah, sekarang apa yang Yesus ajarkan itu berulang kali? Yesus mengajarkan bertobat. Ya. Yesus mengajarkan untuk mentaati perintah Tuhan. Sembahlah Bapa yang Esa. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus bersujud. Yesus menangis kepada Tuhan. Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus nggak pernah berkata, sembahlah aku, tapi sembahlah Tuhanmu. Ini tuh bahasa seorang nabi, bukan bahasa Tuhan yang Maha Esa. Ini bahasa seorang nabi. Sekarang mari kita bicara secara logika. Kita bicara secara logika. Jika manusia berdosa, mengapa orang lain yang dihukum? Jika Tuhan Maha Pengampun, mengapa pengampunan harus dibayar dengan darah? Jika dosa Adam yang diwariskan, mengapa bayi yang baru lahir dianggap bersalah? Apa itu adil? Dalam ajaran Nuh, Ibrahim, Musa itu tidak ada konsep dosa keturunan. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Ya, ya kita sekarang kita lihat contoh ke tokoh suci, tokoh kuncinya itu Paulus. Paulus bukan murid Yesus, tidak pernah hidup bersama Yesus, tidak pernah belajar langsung dari Yesus. Yesus sudah wafat sebelum Paulus muncul membawa ajarannya. Namun justru Paulus yang lebih keras mengajarkan Yesus mati untuk penebusan dosa. Jadi Paulus itu mengajarkan hukum Taurat tidak perlu, iman aja cukup. Salib adalah pusat keselamatan. Ya. Kalau kita lihat dari konsep, ya, jika keselamatan manusia tergantung pada kematian Yesus, mengapa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan secara jelas? Ya. Sekarang teman-teman saudara-saudara sebelah ngomong Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Benar kan? Benar. Tapi jujur, apakah ini benar-benar ajaran Yesus? Atau tafsir orang lain atas kematian Yesus? Yesus tidak pernah menulis satu kitab pun. Yang teman-teman milikin itu adalah tulisan orang-orang setelah dia wafat. Dan orang yang paling awal menulis tentang makna kematian Yesus bukan Petrus dan bukan Yohanes, tapi Paulus dari Tarsus. Jadi sebelum saya merespon komen-komen, saya jelaskan bahwa video saya ini khusus untuk orang-orang yang ingin meninggalkan Islam, bukan untuk orang Kristen. Ya, bukan untuk orang Kristen. Banyak orang-orang yang kontradiksi ya sama apa pemikiran saya.
Banyak orang-orang yang berpikir, si Andre ngapain sih ngurusin agama sebelah, menjelekkan. Oh, ini nggak menjelekkan. Saya lagi bicara untuk khusus buat teman-teman muslim yang harus tahu konsepnya seperti apa dan harus mengurungkan niatnya untuk murtad dan masuk ke sebelah. Wajarkah saya untuk menahan teman-teman muslim supaya tidak murtad? Ya. Sekarang kita bicara konsep. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Itu nggak dibuat oleh satu orang raja. Cuman satu orang doang yang buat. Ya. Bukan satu orang aja. Melainkan berkembang bertahap dalam sejarah teologi Yahudi Kristen. Tapi jika ditelusurin secara jujur dan akademis, peran terbesar dalam merumuskannya secara sistematis adalah Paulus itu sendiri. Ya. Karena gini. Mungkin Paulus melihat dari sejarah Perjanjian Lama, yaitu dari korban penebusan dosa, imamat. Ya. Imamat 16 itu tuh. Hari perdamaian atau Yom Kippur itu. Darah korban dianggap sebagai sarana penghapus dosa. Di Yesaya 53, mereka mengutip dengan Yesaya 53 tentang hamba yang menderita, yang menanggung kesalahan orang lain. Tapi dalam tafsiran Yahudi itu tidak memaknai sebagai Mesias ilahi yang mati untuk dosa dunia. Jadi ide penebusan dosa melalui penderitaan itu sudah ada, tapi bukan tentang Mesias mati di salib. Yesus itu lebih sering mengajarkan ya tentang pertobatan, pengampunan Allah, ya kerajaan Allah. Ia nggak pernah ngomong aku harus mati agar dosa seluruh manusia dihapus. Beberapa ayat seperti, Andre lu buka makanya Andre di Markus 10 ayat 45 Andre. Itu bukti bahwa Yesus itu untuk menghapus dosa manusia. Itu ditulis bukan zamannya saat Yesus masih hidup, tapi itu setelah kematian Yesus. Dan ditafsirkan oleh murid-murid, bukan rekaman literal Yesus sendiri. Yesus tidak merumuskan doktrin tebusan dosa secara teologis. Enggak. Tapi tokoh kunci utama itu siapa? Paulus. Nah, Paulus itu nggak pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya. Masuk Kristen aja setelah pengalaman penampakan. Menurut surat-surat paling awal itu menulis surat-surat paling awal dalam Perjanjian Baru. Paulus itu lebih sering mengatakan apa? Menyatakan kematian Yesus sebagai korban penebusan dosa, anak domba Paskah, pengganti hukum manusia. Terus mengkait-kaitkan salib dengan dosa Adam, hukum Taurat, pembenaran oleh iman. Contoh ada itu di Roma 3 ayat 25, 1 Korintus 15 ayat 3, Galatia 3 ayat 13. Ya. Paulus itu orang pertama yang menyusun teologi Yesus mati, pembayaran dosa manusia. Ya. Tapi banyak yang menolak pemikiran ini, mereka banyak yang menolak dan bahkan menjurus gua ini kok kayak berkesan kayak membenci Yesus, ya kan? Gua belum mau komen ya untuk dari ini dulu. Saya mau menjelaskan dulu supaya teman-teman Muslim memahami. Ini bukan masalah move on atau enggak ya. Ini bukan masalah move on atau enggak. Ya.
Ya. Bang makan babi nggak? Udah nggak, dulu makan. Ya. Kita bicara masalah fakta Yesus versus Paulus. Ya. Pertama, Yesus tidak pernah menulis kitab. Bahkan Yesus mengajarkan hukum Taurat, Matius 5 ayat 17. Ya. Doa langsung kepada Allah. Ampunan Allah tanpa ritual kematian Mesias. Paulus itu nggak pernah ketemu Yesus semasa hidup, mengaku mendapatkan wahyu pribadi. Orang pertama yang berkata, Kristus mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Terus kenapa? Ajaran terpenting Kristen justru berasal dari orang yang tidak pernah belajar langsung dari Yesus. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ajaran terpenting Kristen justru berasal dari orang yang tidak pernah belajar langsung dari Yesus? Sekarang kita bicara tentang kontradiksi konsep dosa dan ampunan. Ya. Kita bicara antara Yesus sama Paulus dulu nih. Ya. Itu akan menjurus ke ayat-ayat lainnya. Ya, menurut Yesus, jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Betul? Itu ada di Matius 6 ayat 14. Betul apa tidak? Siapa tuh? Pandilau. Betul apa tidak? Jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Betul tidak? Jangan apa-apa Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 tanpa memikirkan bagaimana itu muncul. Bagaimana itu kalimat itu muncul. Dari mana kalimat itu muncul? Kita perbandingkan antara Yesus sama Paulus dulu. Edis gak ngerti apa-apa. Gak ngerti tentang Bible. Gak ngerti. Matius 6 ayat 14. Jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Tidak ada darah, tidak ada salib. Ya. Kalau menurut Paulus di Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Kira-kira nih, ya, menurut orang si Pendilau ini, mana yang benar? Yesus atau Paulus? Yesus mengatakan jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Tapi Paulus mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kira-kira kamu mengikuti Yesus atau Paulus? Kita bicara logika dulu aja. Sekarang kita bicara gini deh. Kita bicara logika secara keadilan atau ketidakadilan dulu deh. Ya. Kalau kau merujuk ke satu ayat, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah menyatakan bahwa Yesus juga bukan Tuhan. Ya. Sekarang kita bicara logika hukum atau keadilan atau ketidakadilan deh. Supaya teman-teman juga kebuka pikirannya. Ini buat teman-teman muslim yang pengen murtad. Ya. Jika seorang ayah menghukum anak yang tidak bersalah, bapak menghukum anak yang tidak bersalah demi membebaskan anak yang bersalah, apakah itu adil atau kejam? Apakah itu adil atau kejam? Kita ngomong secara logika hukum aja, keadilan atau ketidakadilannya dulu ini nih. Jika seorang bapak menghukum anak yang tidak bersalah demi membebaskan anak yang bersalah, apakah itu adil atau kejam? Dalam hukum manapun itu ketidakadilan. Lalu kenapa semuanya nyebut bahwa itu adalah kasih terbesar? Ya.
Apakah Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Ya kan? Kan seperti gua bilang, seperti judul, khusus buat muslim. Untuk orang-orang yang pengen murtad, yang mau meninggalkan Islam. Kok saya dihalangin? Hah? Kok saya dihalangin? Apa? Matius 6 ayat 14. Baca. Jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Apa yang gua nggak paham? Coba Kisworo bisa jawab nggak? Buka Matius 6 ayat 14. Jika kamu mengampuni orang, Bapamu akan mengampuni kamu. Tapi Paulus mengatakan, tidak ada pengampunan, tidak ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Mana yang benar? Yesus atau Paulus? Zamrota, lihat judulnya Zamrota. Kalau tidak suka, monggo keluar. Judul video ini bagaimana? Khusus buat siapa? Masa saya tidak boleh menghalangi teman-teman saya yang mau murtad? Ya. Iya. Ya gue tanya dulu. Ya. Ada nggak di situ konsep apa namanya bahwa harus ada darah, harus ada salib? Di Matius 6 ayat 14. Tapi Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yang benar yang Yesus atau Paulus? Anton Surabi segitu sewotnya. Gue tidak ada menjelekkan agama Kristen. Gue baca gue bicara sesuai data dan dalil. Ya. Kok dalam hukum manapun ya. Sekarang gini. Kita buka secara logika. Jika bapak menghukum anak yang tidak bersalah demi membebaskan anak yang bersalah, apakah itu adil atau kejam? Adil atau kejam? Simak baik-baik, dengerin baik-baik. Makanya masuk, baca dulu judul kalimat. Baca dulu. Khusus buat siapa? Ya. Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris Adam, ya kan? Tapi Paulus menjadikan dasar teologi itu di Roma 5. Nah, kenapa manusia dihukum atas dosa yang tidak dia lakukan? Coba, bisa jelaskan nggak? Ini juga sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi nih. Ya. Coba buka Yeskiel 18 ayat 20. Buka. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Betul atau betul? Gue tanya dulu, betul atau betul? Loh, salib emang bukan dosa waris? Penyalipan itu untuk pengampunan buat apa? Dosa waris dong. Yeskiel 18 ayat 20 kau baca dulu. Hah? Sekarang gini, jika Yesus menggenapi atau mentaati hukum Taurat, kenapa kematiannya itu melanggar hukum Taurat? Karena dalam hukum Taurat, korban adalah hewan.
tidak pernah manusia, dan tidak pernah Mesias. Kisworo, mau debat sama saya? Kira-kira penyalipan itu buat apa? Kira-kira penyalipan itu buat apa? Konsep dosa waris, Paulus yang menjelaskan. Kira-kira penyalipan itu buat apa? Saya tanya dulu nih, belajar nggak kamu? Pengampunan dosa apa? Pengampunan dosa apa? Hah? Sekarang gini, siapa yang kita cari ya, kita cari ya, yang mengajarkan dosa waris. Kita mau tahu siapa. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya. Kan saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ya. Nah. Tengah ya. Saya lagi cari. Nah. Bentar ya. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Allahu Akbar. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa dunia. Ayo. Itu dosa apa? Roma 5 ayat 12, baca. Bisa baca nggak Roma 5 ayat 12? Ajaran siapa Roma? Dosa itu masuk ke dalam dunia melalui Adam. Ya. Loh, itu baca. Loh. Menurut kamu dosa Adam itu dosa apa? Menurutmu, ya? Menurutmu, ya? Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam itu namanya apa? Kok tertulis dosa waris? Oke. Menurutmu, Kisworo, dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam, dosa apa? Terus kenapa kita yang tanggung dosanya Adam? Coba,
Itu namanya dosa apa? Hah? Banyak banget ayatnya nih. Hmm? Terus gue tanya, konsep penyalipan Yesus itu untuk apa? Adam manusia pertama berbuat dosa. Terus, oke, terus untuk menebus dosa. Hah, iya maksudnya apa? Jadi Yesus menebus dosa untuk dosanya Adam gitu. Kisworo. Yesus menebus dosa untuk dosa-dosanya Adam. Dosa saya apa? Kan saya masih bayi nih. Pada saat Yesus disalib itu dosa apa yang Yesus tebus? Dosa saya belum berdosa pada saat saya masih lahir. Belum. Dosa saya dosa apa? Pada saat saya baru lahir nih, atau Yesus disalib nih untuk menebus dosa semua umat manusia. Kan begitu nih. Ya kan? Yesus disalib untuk dosa lu nih. Sekarang begini. Kita kita bicara gini. Kisworo, mau nggak kita bicara sesuai dengan keadilan atau ketidakadilan, Sisworo? Jika seorang bapak, ini kan katanya Yesus disalib karena bapak kan. Jika seorang bapak menghukum anak yang tidak bersalah, Yesus kan nggak bersalah nih. Ya, Yesus nggak bersalah nih. Demi membebaskan anak yang bersalah. Kisworo, saya bersalah nih, kan begitu? Hah? Kisworo, saya kan bersalah nih. Iya, bapak kan menghukum Yesus ini untuk nggak bersalah nih. Iya, Yesus. Kan dia dihukum nih nggak bersalah, betul? Betul nggak? Betul. Ini pakai dalil. Gue nggak pernah nggak pakai dalil. Kita ngomong secara keadilan atau ketidakadilan dulu deh. Tapi demi membebaskan Kisworo sama saya. Yesus itu Tuhan Allah sendiri. Coba di mana ayatnya? Yesus Tuhan Allah sendiri. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 gitu. Gue nanya dulu nih. Yesus mati untuk menebus dosa. Yang menginginkan dia mati itu Bapa atau iblis? Yang menginginkan Yesus mati itu Bapa atau iblis? Iya, jangan kemana-mana dulu. Gue nanyain dulu. Yang menginginkan Yesus mati Bapa atau iblis? Yang menginginkan Yesus mati itu Bapa atau iblis? Loh, ini gua konsepnya kan kemana? Gua konsepnya kan ke penyalipan. Gua nggak perlu aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah Allah Bapa, aku adalah ini. Jangan dulu kemana-mana. Ini logika hukum yang kamu harus terapkan di pemikiran kamu. Penyalipan itu untuk apa? Yesus mati itu untuk apa? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa apa? Di Roma 5 ayat 2 apa? Di Roma 5 ayat 12 itu tentang dosa dari Adam.
Terus kok kita yang tanggung? Kan gitu. Makanya saya tanya, logika secara hukum atau keadilan atau tidak adilnya, Bapak kan pasti apa namanya? Gue tanya dulu, keinginan Yesus disalibkan itu keinginan siapa? Ini saya tanya dulu Kisworo. Kita buka dulu. Keinginan Yesus, keinginan apa penyalipan itu keinginan Bapa atau iblis? Kata Paulus, baca Roma 5 ayat 12. Silakan baca, silakan simpulkan. Silakan simpulkan Roma 5 ayat 12 maksudnya apa? Oh, ada lagi 1 Korintus 5 ayat 5. Oke. Saya bukakan. 1 Allah. 1 Korintus 5 ayat 5. Oke, coba. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Ya. Oh, ada yang Wahyu 22 ayat 16. Tentang Roma 5 ayat 12 saya itu baca. Coba Samuel carikan tentang perihal dosa waris. Kisworo, sekarang begini, dosa Adam, kau berpatokan dengan kalimat dosa waris. Oke, simpulkan dulu Roma 5 ayat 12. Maksudnya apa? Saya bukain Roma 5 ayat 12 ya. Saya bukakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oke. Jadi bukan dosa waris. Jadi penyalipan Yesus itu pada saat itu untuk apa? Kisworo, coba kita kebuka. Oh, salah gua. Roma 5 ayat 12 tidak merujuk ke dosa waris gitu. Jangan kata waris nggak ada. Tapi tolong simpulkan Roma 5 ayat 12. Udah, oke, dosa waris tidak ada deh. Tidak ada kalimat dosa waris. Tapi tolong simpulkan Roma 5 ayat 12. Bisa atau tidak Kisworo? Kalau tidak bisa, namanya Anda tidak paham dengan Bible. Kok ketawa? Silakan simpulkan. Roma 5 ayat 12. Doktrin itu dari mana? Tunggu ya, bentar. Saya lagi cari dalil, saya nggak pernah namanya tanpa dalil. Ya.
Bisa nggak? Coba buka Roma 5 ayat 12. Maksudnya apa? Itu pertama. Ya. Roma 5 ayat 12 itu maksudnya apa, Kisworo? Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu, Kisworo? Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang itu Adam kan? Nah, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Namanya apa? Kesimpulannya apa itu? Dosanya Adam menjalar ke semua orang. Jadi apa maksudnya tuh? Coba maksudnya apa? Demikianlah maut itu Adam berbuat dosa, maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati di kayu salib, nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, itu untuk apa? Saya tanya untuk apa? Saya tanya dulu untuk apa? Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosaku? Oke. Kalau begitu, Yesus itu melanggar hukum Taurat atau enggak? Karena korban adalah hewan. Untuk pengubusan dosa loh. Nggak pernah manusia, nggak pernah Mesias. Pertama, ya. Yesus pernah mengampuni dosa nggak pada saat dia masih hidup? Ayo. Sering. Terus buat apa dia harus mati untuk melakukannya? Coba. Buat apa? Terus buat apa Yesus mengajarkan, ya kan? Yesus itu mengajarkan berdoa, Yesus itu mengajarkan tobat bertobat. Matius 6 ayat 14. Coba. Kalau pernah, buat apa Yesus mati di kayu salib? Kita bicara logika aja. Jika keselamatan manusia itu tergantung pada kematian Yesus, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan secara jelas tentang keselamatan bahwa tergantung dari kematiannya? Ini komal apa? Coba baca judulnya. Kamu komentarin tentang akun saya kan, tentang tema saya kan? Kita fokus ke salib. Kita fokus ke salib. Gak perlu tanya kemana-mana. Gak perlu. Kita fokus ke salib dulu. Karena ini bukan ruang perdebatan. Karena saya lagi membahas tentang siapa yang mau keluar Islam, tolong masuk sini. Ya. Tolong masuk sini. Anda masuk, Anda komentarin. Silakan bahas tentang masalah penyalipan. Kenapa takut kita bahas lanjut? Ya, konsep itu, ya, itu adalah Paulus arsiteknya. Yang bikin tuh Paulus.
Tapi fakta telanjangnya bahwa Paulus itu bukan murid Yesus. Paulus itu nggak hidup bersama dengan Yesus. Paulus juga masuk Kristen itu belakangan pada saat dia mendapat penglihatan, katanya dapat penampakan, ya kan? Konsep dosa yang dari Adam itu Paulus yang menyatakan. Salib sebagai tebusan, Paulus yang menyatakan. Iman menggantikan hukum, Paulus yang menyatakan. Paulus ketemu Yesus. Yang keberapa Yesus datang? Mana bukti otentik bahwa Yesus menemukan Paulus? Paulus sendiri yang menceritakan, bukan orang lain. Bukan murid-muridnya. Jika kamu mengampuni orang lain, Bapamu akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Nggak ada darah, nggak ada korban, nggak ada salib. Tapi Paulus sendiri mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Hah? Sebenarnya orang Kristen itu bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Makanya gue disuruh baca Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul yang buat itu adalah Paulus, bukan Petrus. Paulus. Ya. Allah itu Maha Pengampun, bro. Allah itu Maha Pengampun. Tapi nggak bisa mengampuni tanpa membunuh anaknya sendiri, gitu maksudnya. Jadi maksudnya Kisworo, kita ini ditebus oleh kematian Yesus, gitu kan? Ya, nggak usah ke Al-Quran. Gue lagi bahas Bible nih, lagi bahas salib. Nggak usah ke Al-Quran. Untung saya Katolik bukan Kristen. Sip. Saya lagi ngomong tentang Protestan ini. Mantap. Sip, Rian diam aja, nggak usah jawab. Ya. Yesus itu Allah sendiri. Coba 1 Korintus 6 ayat 14. Allah telah membangkitkan Tuhan. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana kesimpulannya? Menurut Kisworo, Allah telah membangkitkan Tuhan. Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Kira-kira kesimpulannya gimana? Apakah itu ada 2 oknum atau 2 person? Tulisannya apa? Allah telah membangkitkan Tuhan. Yang membangkitkan kita juga. Kan gitu. Yesus juga membangkitkan. Terus kalau Yesus membangkitkan, bahwa dia Tuhan gitu. Karena Yesus bisa membangkitkan. Gitu. Yesus juga membangkitkan, jadi Yesus juga Tuhan gitu. Sama tuh kuasanya. Kalau bagaimana dengan Petrus bisa membangkitkan juga? Bagaimana dengan Paulus bisa membangkitkan juga? Bagaimana dengan Elia bisa membangkitkan juga? Bagaimana dengan Elisa hanya ketemu dengan tulangnya bisa membangkitkan juga? Apakah sama kuasanya? Ada 4 orang yang bisa membangkitkan. Apakah kuasanya sama? Petrus dapat. Terus Yesus dapat kuasa dari siapa? Coba buktikan mana Petrus dapat kuasa dari Yesus. Yang kau sebutkan itu mati, bos. Yesus mati nggak sempat? Hanya Yesus yang bangkit. Lazarus dibangkitkan Yesus. Yesus bangkit. Ah, Lazarus bangkit. Ayo. Itulah pembenaran dari mereka.
Ya kan? Itu. Jadi gini, konsepnya itu ya memang konsepnya Paulus. Taurat itu dilanggar atas nama iman. Taurat itu korbannya adalah hewan. Taurat tidak ada korban manusia. Taurat, Mesias tidak mati terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ulangan 21 ayat 23. Yesus digantung di kayu salib nggak? Terkutuk nggak? Terkutuk. Jika Yesus mengikuti Taurat, salib adalah sebuah kegagalan, bukan kemenangan. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat. Apakah Yesus menggenapi hukum Taurat? Apakah Yesus taat kepada hukum Taurat? Hah? Saksi. Jika memang salib adalah rencana keselamatan, jika memang salib adalah rencana keselamatan, mengapa murid Yesus itu tidak memahaminya? Memang apa murid Yesus tidak memahaminya? Harusnya murid-murid Yesus paham dengan konsep itu. Ya kan? Tapi nyatanya murid-muridnya lari. Mereka ketakutan. Mereka bersembunyi. Bahkan menyangkal sampai 3 kali sampai ayam berkokok. Sebenarnya Kisworo ini ngikutin siapa? Yesus yang mengajarkan taat kepada Allah, atau Paulus yang mengubah kematiannya menjadi teologi? Jika Yesus bisa mengampuni dosa saat hidup, seperti Kisworo bilang, untuk apa dia harus mati? Kita bicara ini aja. Bicara secara logika aja. Ya. Terus, jika keselamatan datang dari iman Paulus, buat apa Yesus lagi secara relevan? Gak penting Yesus secara relevan. Doktrin penyaliban Yesus itu bertolak belakang dengan Taurat. Bertolak belakang atau bertabrakan dengan keadilan. Tidak ada keadilannya di situ. Dan bertabrakan dengan ucapan Yesus sendiri. Ya. Anda mau bicara segala macam, Yesus begini, tapi faktanya Yesus mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Paulus mengajak manusia percaya pada matinya Yesus untuk menebus dosa. Ibrani 9 ayat 22, tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan. Matius 6 ayat 14, jika engkau mengampuni samamu, maka Allah akan mengampunimu. Terus buat apa ada penumpahan darah? Terus pada saat kalian melakukan kesalahan segala macam sudah ditebus dosanya, begitu? Iya. Jadi konsepnya ini semuanya sebenarnya kalian bukan pengikut Yesus. Bukan. Enggak. Oke. Kisworo ini sudah mengklaim bahwa klaimnya klaim besar nih. Akui ya. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Iya Kisworo. Ya, jadi apakah Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Iya. Oke, kita jujur aja. Apakah ini benar-benar ajaran Yesus atau tafsir orang lain atas kematian Yesus? Coba ajaran Yesus atau tafsir orang lain kematian Yesus? Mana Kisworo? Kita jujur aja. Kan kali katanya mengklaim bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Apakah ini benar-benar ajaran Yesus atau tafsir orang lain atas kematian Yesus? Nggak bisa jawab. Kok Yesus bangkit? Saya tanya tuh ini apakah ini adalah ajaran Yesus?
ya, atau tafsiran orang lain atas kematian Yesus. Ya apa-apa. Ajaran Yesus, apakah penyaliban ini, pengampunan dosa ini ajaran Yesus atau tafsiran orang lain atas kematian Yesus? Jawabannya Yesus. Buktikan. Buktikan, Bang. Matius 20 ayat 28 itu setelah kematian Yesus loh. Baca lagi. Ya. Yesus tidak pernah menulis satu kitab pun. Yesus kita tulisan orang-orang setelah dia wafat itu. Saya nanya, bukti bahwa ajaran penyaliban itu dari Yesus, saya tanya. Matius 28, Matius 20 ayat 28. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah ini kalimat Yesus? Hah? Ya. Yang pertama, namanya kalau jika Yesus mengatakan seperti ini, mengorbankan dirinya, namanya dia telah melanggar hukum Taurat. Apakah hukum Taurat korbannya adalah manusia? Lah gue tanya dulu. Apakah Yesus menyangkal hukum Taurat itu sendiri? Coba di mana hukum Taurat masalah korban itu adalah manusia? Coba terangkan. Terangkan dulu. Di mana hukum Taurat menjelaskan bahwa untuk korban itu adalah manusia? Kok hukum Taurat yang mana? Yesus kok lari? Lihat kan gue lagi membaca ini. Gue nggak kemana-mana kok. Gue nggak kemana-mana. Matius 20 ayat 28. Dengan kalimat ini, apakah ini benar-benar kalimatnya Yesus? Karena kalau memang benar-benar kalimatnya Yesus, ya, kalau benar-benar kalimatnya Yesus, namanya Yesus melanggar aturan hukum Taurat. Yesaya 5 ayat 3 Yesaya 5 ayat 3 sampai dengan 8. Gue ikutin. Yesaya 5 ayat berapa? 3 53 ya. 53. Ini sering banget kayak begini. Saya bisa jawab ini. Ya kan? Siapakah yang sungguh ia terputus dari negeri-negeri orang hidup karena pemberontakan umatku, karena tulah ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Siapa itu? Apakah Yesus? Hah? Tunjukkan satu ayat aja. Aku harus mati agar dosa seluruh manusia dihapus. Coba tunjukkan aja satu ayat. Matius 20 ayat 28 bukan kayak begitu omongannya. Kok kabur? Gue nggak ngabur kok. Gue nggak kabur kemana-mana. Coba di mana? Di mana Yesus mengajarkan bahwa dia harus mati agar dosa seluruh manusia dihapus? Coba. Di mana?
Baca hukum Taurat Matius 5 ayat 17. Apakah dia mengenapinya? Ya. Doanya langsung kepada Allah. Ampunilah Allah tanpa ritual kematian Mesias. Baca Matius 6 ayat 14. Tanpa kalian mengampuni dosa dan Bapa akan mengampuni. Tapi bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Gua nggak ngeyel. Coba kamu bandingkan aja ayatnya. Tapi apa? Kamu kan lebih mendengarkan Paulus. Ya kan? Gua nggak muter-muter. Tenang aja. Ya. Jika kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Matius 6 ayat 14. Coba bisa jelaskan itu. Bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lu bayangin. Ya. Roma 5 menjadikan dasar teologi. Coba, dalam Taurat, korban adalah hewan, bukan manusia. Tidak pernah manusia dan tidak pernah Mesias. Ya, nggak pernah Mesias, nggak pernah manusia. Ya. Buka Yesaya 18 ayat 20. Ya. Buka Yesaya 18 ayat 20. Kalau gua satu-satu, nggak usah semuanya nyerang saya, tenang aja. Kalau gua tuh baca sesuai dalil, kalau lu kan cuman copy paste ayatnya ini, kan begitu. Ya. Satu-satu, tenang aja. Hah? Semua yang satu ini nanti gue lari ke sini, nanti gue komen respon lu larinya ke sini, ya kan? Satu-satu gue, bro. Kan lu kan cuman Yesus mati, Yesus bangkit, Muhammad mati, begitu kan? Terus menganggap dia Tuhan, monggo. Betul, teologi dasarnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Ya. Ini kezoliman teologi sebenarnya. Yesus itu nggak pernah mengajarkan dosa waris Adam. Ya, baca di mana tadi itu di apa? Ayat berapa tadi itu? Sebentar. Ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Ya, Roma 5 ayat 12. Gua suruh simpulkan, nggak mau disimpulkan. Gua tanya, simpulkan dong, itu maksudnya apa? Tapi tidak mau dijawab, nggak mau disimpulkan, ya kan? Yang satu cuma ngomong Yesus bangkit, Muhammad mati. Yesus bangkit, Muhammad mati. Yesus bangkit, Muhammad mati. Gue bilang 1 Korintus 6 ayat 14, siapa yang membangkitkan Tuhan? Allah itu sendiri. Konsepnya itu yang, ya itulah, atas dasar cuman imani saja. Ya, blind faith, iman buta. Enggak, lu nggak jauh semuanya. 1 Korintus 6 ayat 14 apa jawabannya? Allah itu sendiri yang membangkitkan. Allah telah membangkitkan Tuhan. Kalau memang Tuhan adalah Allah itu sendiri, toh kenapa dia tidak bangkit sendiri? Kenapa dia tidak bangkit sendiri? Kenapa harus dibangkitkan? Nah, kan bukan kamu yang imani saja. Kenapa kamu coba? Allah telah membangkitkan Tuhan. Kalau memang Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa nggak ditulis Allah telah bangkit dari kematiannya? Kenapa harus Allah telah membangkitkan Tuhan? Yesus membangkitkan. Membangkitkan siapa? Di situ Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh? Kisah Para Rasul 5 ayat 30 juga begitu. Allah telah membangkitkan Yesus yang telah engkau gantung. Coba, maksudnya gimana?
Allah itu Tuhan. Jadi buat apa ditulis kalau Allah itu Tuhan? Buat apa ditulis Allah telah membangkitkan? Toh tulis supaya orang-orang lebih cerdas, lebih paham. Allah telah bangkit. Kenapa nggak ada konsep itu, bro? Kenapa harus Allah telah membangkitkan Tuhan? Tulislah kalimatnya, Allah telah bangkit. Ada nggak kalimatnya Allah telah bangkit? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Tritunggal kita dulu. Ada di mana? Allah telah bangkit. Coba di mana? Bukan Allah telah membangkitkan ya, Allah telah bangkit. Di mana? Dalam agamamu kan Allah sama Tuhan sama aja, bro. Loh? Coba siapa Tuhan? Emang yang dianggap Tuhan itu siapa? Yesus? Coba di mana? Coba kita lanjutkan lagi. Di mana tulisan Allah telah bangkit? Hah? Gua lagi fokus ke Kisworo. Gue tanya, dosa manusianya dosa apa? Kan gue nanya, menebus dosa manusia itu dosa apa? Untuk menebus dosa manusia, baca Matius 6 ayat 14. Bahwa ada pengampunan jika engkau mengampuni yang lainnya, dan Allah akan mengampunimu. Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan jika tidak ada penumpahan darah. Kira-kira gimana? Siapa yang kau dengarkan? Yesus atau Paulus? Iya. Kenapa saya tanggapin ini? Gua nggak ngomong sama Gunawan. Saya lagi ngomong sama Kisworo. Matius 20 ayat 8. Apa nih Matius 20 ayat 8? Matius 20 ayat 8. Kita lihat. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayangkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang, maksudnya apa sih Matius 20 ayat 8? Hah? Maksudnya apa, Kisworo? Matius 20 ayat 8. Ketika hari malam itu Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka masuk terakhir hingga mereka yang masuk. Ini dia nih kalau main itu apa namanya tuh? Waalaikumsalam. Main ini nggak ada hubungannya ini. Yang gua tanya, di mana ayatnya bahwa Allah telah bangkit? Allah telah bangkit di mana ayatnya? Allah itu telah bangkit itu di mana ayat? Itu nggak nyambung ayatnya, nggak nyambung Kisworo, nggak nyambung. Aduh, nggak nyambung, bro. Apa itu? Saking lu bingungnya jawab di mana? Kalau memang Yesus itu Allah, harusnya kalimatnya bukan Allah telah membangkitkan Tuhan. Harusnya Allah telah bangkit. Percayalah kepada Yesus karena dia adalah Allah yang bangkit. Allah telah bangkit. Tapi sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Itu bukan konsep pembangkitan. Jangan gabung-gabungin. Memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Waduh. Sekarang gini, yang saya tanyakan, di mana ayatnya Allah telah bangkit? Di mana? Bisa jawab nggak Kisworo?
Susah kalau doktrin Paulus sudah mengencangkan perut kalian itu, susah untuk dilepaskan. Yang gua tanyakan ini kan kalimatnya siapa? Marilah kamu lihat tempat Tuhan sudah terbaring itu. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Sekarang gua tanya nih, ini ada teman gua nih, Mail, mati nih. Gua lagi nyamperin. Dia udah bangkit. Tapi kan ada yang membangkitkan. Yang gua tanyakan, ada kalimat Allah telah bangkit. Inilah kalau seandainya konsep itu yang terlalu ini-iniin. Sekarang gini. Tuhan, sang penguasa, sang pencipta, sang holik, sang ilahi bisa mati hanya karena menebus dosa-dosa kalian. Apakah logika? Sampai saya, di situ dikatakan, apakah Yesus tahu atau mau disalibkan? Tidak. Ya. Yesus bersujud di Matius 26 ayat 39. Nggak baca. Maju ia sedikit lalu sujud kepada dan berdoa. Yesus berdoa nih. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu apa? Penderitaan. Pertumpahan darah cawan itu yang dimaksud. Supaya terhindar dari dia, dari Yesus. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti apa yang kukehendaki, tapi seperti apa yang engkau kehendaki. Kematian Yesus itu bukan adalah penebusan dosa. Tapi memang sudah dikodratkan, dia memang harus mati. Tapi bukan untuk menebus dosa. Tapi menurut Islam, pada saat Yesus, Allah, sekarang gini, apakah Bapa di surga tidak pernah menuruti permintaan Yesus? Pernah dong? Iya dong. Kenapa kali ini dia tidak? Padahal menurut Islam, Allah telah mengabulkan doanya Yesus. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Makanya di Islam diselamatkan, tidak dibunuh, diserupakan entah sama siapa, gua nggak tahu, tetek bengek. Ya. Tapi kalian kan menginginkan Yesus mati nih untuk penebusan dosa. Dosa siapa? Dosa gua katanya, dosa Sekisworo katanya. Terus masa gara-gara kita berdosa, Bapa, di mana keadilannya? Katanya tuh maha adil, maha pengampun. Apakah maha pengampun itu harus mati orang untuk baru ada pengampunan? Di mana konsepnya itu? Di mana seorang bapak menghukum anak yang tidak bersalah untuk untuk membebaskan untuk membebaskan anak yang bersalah? Kira-kira gimana? Adil nggak? Menurut lu adil nggak? Hah? Apa? Oh, lu kebanyakan bengong ya kalau ini. Lu nggak pernah nyimak tapi kebanyakan bengong. Makanya lu tuh mungkin di sana juga pesantren lu bengong mulu kali nggak ada ini. Gua nanya nih, bro. Makanya kalau orang tuh gini, bapak, ya, menghukum anak yang tidak bersalah. Lu emang harus ngomong harus pelan-pelan. Namanya lu kalau lu ngaji juga begitu bengong gitu. Makanya lu nggak nyambung gua tanya. Bapak. Jadi lu belajar sini, bro. Bapak, ya, menghukum anak yang tidak bersalah.
untuk membebaskan anak yang bersalah. Untuk membebaskan anak yang bersalah. Lu bilang adil apa enggak? Nggak adil. Ya kan? Ya jelas nggak adil lah. Nah iya nggak adil. Tadi Orang yang nggak bersalah dihukum, tapi anak untuk membebaskan anak yang bersalah. logiknya begitu. Tapi kan kalian begitu. Yesus bersalah nggak? Tidak. Tidak. Tapi untuk gara-gara lu maksiat, lu mak bedundut sama perek segala macam, ditebus sama Yesus, masuk akal nggak? Kagak. Lah emang peduli setan? Siapa mau diserupakan sama siapa? Persetan, yang penting Yesus diselamatkan. Coba konsep dari mana? Allah bangkit sendiri. Loh, kok Allah mati? Roma 5 ayat 12, coba bisa jelaskan? Kita balik ke Kitri aja nih. Roma 5 ayat 12, coba bisa jelaskan? Loh, gue gak emosian, kalau gue santai, kenapa? Gue cuman bingung aja dengan konsep ini. Konsep Yesus apa konsep Paulus ini? Iya, sebab ia telah bangkit. Kan menurut orang yang ngomong, itu bukan Yesus yang ngomong. Terus sekarang begini, 1 Korintus 6 ayat 14, Allah telah membangkitkan Tuhan. Kira-kira gimana? Coba Gunawan deh. Kok loncat-loncat? Di mana orang gua tetap konsep di sini kok? Yang loncat-loncat itu pertanyaannya macam-macam nih, Bro. Gua nggak loncat-loncat, gua ngikutin ini. Tapi giliran kayak begini, apakah itulah kelicikan orang-orang Kristen Protestan? Begitu ya kelicikannya. Ya. Itu ya konsepnya ya. Ya. Lu baca, udah gue baca Matius 28 ayat 6. Seperti halnya begini nih. Gunawan nih mati nih. Gunawan second sar nih mati nih. Gue datang nih, gue ngasih tauin lu ngapain ke sini? Udah bangkit dia. Jawabannya seperti itu. Dia udah bangkit. Bukan berarti Allah telah bangkit sendiri. Di mana ayatnya Allah telah bangkit? Atau konsep penyalipan itu adalah Yesus sendiri yang mengkonsepkan? Hah? Kecil mah, debat sama lu semua kecil. Lu yang ngerti bahasa itu emang yang mengucapkan siapa? Yang dikatakannya siapa emang? Coba baca dari awal. Makanya jangan, lu kan selalu nyuruh gua jangan satu ayat, bro, satu perikop baca. Itu bukan dikatakannya, bukan Yesus, tapi Allah. Karena Allah yang membangkitkan Yesus. Oh kecil, memang kecil kalian, kecil kalian, kecil. Coba ketemu, kita ngomong, diskusi langsung tatap muka, berani nggak? Gak berani kan? Maunya ketik, diulang-ulang, tung, diulang-ulang begitu doang. Terus apa yang mau diselesaikan pembahasannya? Terus kalau seandainya Petrus juga punya kuasa membangkitkan, terus kalau punya Elia bisa kuasa membangkitkan, terus kalau Elisa bisa kuasa punya membangkitkan, dari mana? Yesus punya kuasa membangkitkan karena dari Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30.
Kau mau menyangkal itu? Tidak pernah Yesus mengatakan dia bisa membagikan sendiri. Tapi semua karena Allah. Apakah lu bisa menyangkal? Hah? Wah, dia nggak pernah baca Bible dia nih, Kisworo. Wah, ketahuan ilmu lu tipis, Kisworo. Elisa, di mana bukti Elisa membangkitkan? Ih, Yeskiel juga bisa membangkitkan. Ya. Buka 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Ya. Tadi minta kan? Minta datanya Elisa kan? Ya. Berapa waktu kemudian anak janda itu sakitnya semakin parah hingga dia akhirnya meninggal. Lalu berkata janda itu kepada si Elia, "Hai utusan Allah, apakah salah saya terhadap engkau? Ternyata engkau datang hanya untuk menyatukan dengan menghukum dosa-dosa saya dengan cara membuat anak saya mati." Jawab Elia, "Bawa anak itu ibu ke sini." Lalu Elia mengambilkan anak itu dari, nah, dong ya, gue balik nih. Jadi biar baca. Ya, nih, ya. Nah ini. Sebanyak 3 kali, "Ya Tuhan, Allahku, aku mohon kembalikanlah nyawa anak ini ke tubuhnya." Tuhan mendengarkan doa Elia dan mengembalikan nyawa itu anaknya. Ayo. Dia bangkitkan nggak? Hmm? Hmm? Terus Elisa, 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kita buka. Ya. Elisa, itu Elia, ini Elisa. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang." Jawab Elisa, "Apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Hambamu tidak punya." Lalu berkata, "Pergilah, minta saja bejana-bejana di luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masukkan tutup pintu sedang engkau dan anakmu, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya."
Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anak mendekatkan bejana-bejana. Ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dekatlah kepada sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepadamu, tidak ada lagi bejana. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dan lebih serta anak-anakmu. Perempuan, tunggu, bentar ya. Tadi berapa sih? 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai dengan 35. Oh, ayat 42 sampai dengan 35. Ayat 42 sorry. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai dengan 35. 32 sampai 35 ya. Maaf, tadi gue salah baca. 32 sampai 35. Nih. Ya. Ya. Lalu ia membaringkan dirinya. Allah. Ini ya. Nah. Karena ia melihat anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ya. Nih. Ya. Ya. Lawat tangannya di atas telapak tangan itu, karena ia melihat anaknya, maka panas. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan ke rumah itu, sekali ke sana dan sekali ini. Kemudian melihat pula di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian ia memanggil Gehazi, panggillah perempuan sunam itu. Dipanggilnya dia, lalu dia datang kepadanya, berkata, Elisa, angkatlah anakmu. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anak itu lalu keluar. Tuh bukti, mana aku tuh, gue bukain tuh bukti-buktinya tuh. Kemana aku suara? Dia nanti habis maghrib. Ini lagi belum azan. Tenang aja. Saya sholat kok. Tenang aja. Mana aku suara? Itu tadi gue bukain ke suara. Elia, ya. Waduh. Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Elisa 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 35. Lu yang mau lari kemana, Kisworo? Mana Kisworo? Kabur kemana Kisworo? Kabur kemana? Kabur kemana Kisworo? Hah? Iya, belum azan di sini. Yang membangkitkan Tuhan. Kan gue bilang Elisa juga membangkitkan. Yesus pun bisa membangkitkan sesuai dengan Allah yang membangkitkan. Izin dari Allah. Baca Yohanes 5 ayat 30. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa daripada Allah. Pas gue bukain, ya Tuhan yang membangkitkan. Tapi Elisa bisa nggak? Apakah Yesus membangkitkan tanpa minta dari Allah? Dari Bapa? Itu buktinya Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 34 sampai dengan 35. Masih menyangkal, tetap menyangkal walaupun dikasih data. Kenapa? Karena orang Kristen itu yang penting denomnya, imani saja, blind faith. Dikasih data pun mereka tidak akan mau. Yohanes 5 ayat 30 pun Sorry ya. Nih gue bukain Yohanes 5 ayat 30. Astagfirullahaladzim. Yohanes 5 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Yesus tidak pernah bohong seperti Kisworo. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah Yesus melakukan perannya sebagai Tuhan atau Dia melakukan perannya sebagai utusan?
akui saja kalau dia Tuhan, toh tetap disalib, toh tetap ditangkap.